Ya, itu kita lagi mencoba untuk istilahnya menggali, mungkinkah kita bisa mendirikan fakultas kedokteran. Karena itu menjadi salah satu daya tarik nanti orang luar kota Magelang datang ke Magelang. Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, spesialis penyakit dalam. Beliau baru saja terpilih menjadi wali kota Magelang di dalam Pilkada Desember 2020 yang lalu. Apa kabar, Dok? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah, Pak Bambang. Pak Tonun. Dokter Aziz, saya mau tanya, ini Dokter Aziz ini kan ibaratnya orang sudah mapan ya, profesi sudah, dokternya sudah sudah mapan lah, kemudian rumah sakit sudah ada 5 kalau nggak salah. Empat Dok ya. Kenapa tiba-tiba pengen mengabdi di bidang politik? Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, setelah saya beberapa kali mengabdi ke kesehatan baik di Jawa maupun di luar Jawa dan terakhir di Pemalang, saya melihat memang kebijakan dari seorang pimpinan daerah itu sangat menentukan maju tidaknya daerah. Sehingga saya saat di rumah sakit melihat bahwa sepertinya kurang maksimal bila pimpinan daerah itu kurang mungkin memberikan semacam inovasi ya untuk mengembangkan rumah sakit maupun di tempat lain. Nah, makanya saya melihat untuk membuat rumah sakit daerah itu maju, dibutuhkan seorang pimpinan daerah yang punya sifat inovasi dan punya visi ke depan. Itu yang saya pandang gitu Pak Bambang. Ya Dok, kenapa memilih kota Magelang? Apa memang dilahirkan di Magelang? Ya, saya memang asli dari Magelang. Saya SD, SMP, SMA di Magelang. Jadi saya SD di SD Ayani Tuguran Magelang, kemudian SMP-nya SMP 1 Magelang, dan SMA-nya SMA 1 Magelang. Setelah itu saya sekolah dokter umum di Undip, spesialis juga di Undip, dan konsultan juga di Undip, Pak Bambang. Ya Dok, saya melihat perjalanan penjenengan kan cukup inspiratif dan cukup gigih. Lalu kira-kira apa masalah utama di kota Magelang yang akan ditangani, Dok? Sebenarnya Magelang sudah baik, hanya mungkin betul sentuhan yang biar bisa lebih baik. Kemudian juga adanya juga pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa diperhatikan oleh pimpinan daerah. Dan kesejahteraan juga semakin ditingkatkan. Saya melihat saat ini Kota Magelang cukup baik ya, banyak penghargaan, kemudian banyak istilahnya prestasi. Namun ya tadi ada beberapa elemen masyarakat yang belum mendapatkan, jadi sisi kesejahteraannya mungkin masih kurang. Kemudian juga saya melihat di religiusnya juga belum tersentuh, Pak Bambang. Jadi masyarakat membutuhkan sisi religius yang diperhatikan dengan istilahnya
serius, itu yang mungkin saya bisa menangkap itu. Gitu Pak Bambang. Ya, Dok, tadi dikatakan bahwa sudah banyak yang dilakukan, sudah banyak yang baik. Mungkin bisa disebutkan apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Wali Kota lama ini selama 10 tahun yang akan diteruskan oleh Dr. Aziz. Ya, saya melihat infrastruktur sudah baik, kemudian tatanan ASN juga cukup baik. Tapi dalam hal itu kan pasti ada sisi-sisi yang mungkin tidak puas semuanya. Nah, dalam hal ini saya selaku pimpinan yang baru nanti akan merangkul semua, mensilaturahim semua pada semua elemen. Yang saya melihat saat kemarin-kemarin sepertinya ada semacam miskomunikasi ataupun tidak nyambung antara pimpinan daerah dengan masyarakat. Seolah-olah pimpinan daerah tidak mudah untuk ditemui oleh masyarakat. Nah, ini yang nanti ke depan akan saya kembangkan bahwa seorang pimpinan daerah ini akan nyawiji dan bisa mudah-mudahan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga Kota Magelang. Itu saja. Iya. Ya Dok, Dr. Aziz tadi mengatakan bahwa akan merangkul semua. Ini ada yang unik. Saya sudah wawancara dengan pimpinan PKS Jawa Tengah dan pimpinan Golkar Jawa Tengah. Dua-duanya mengaku Dr. Aziz ini kadernya atau kepercayaannya gitu. Gimana Dok? Ya, saya ini memang dengan Golkar dekat, dengan PKS juga dekat, tapi dengan PKB juga dekat banget, Demokrat sangat dekat karena 4 partai pengusung ini melihat saya menjadi orang atau bagian dari mereka. Ya mudah-mudahan hal itu bisa menjadi istilahnya ke depan kita terus bisa bekerja sama. Saya memang didukung tidak karena partai tapi karena profesionalitas. Tapi alhamdulillah saya dengan PKS juga dekat, sudah lama, kemudian juga dengan Golkar karena saya juga kenal dengan beberapa tokoh Golkar. Bahkan saya pernah waktu PNS sempat mau ditarik di Golkar, tapi saya bilang sama salah satu petinggi di Pemalang, itu saya ini masih PNS, Pak. Saya nggak bisa untuk di partai dan saya tetap mengukuhkan diri saya ada di semuanya. Bukan di PKS, bukan di Golkar, bukan di Demokrat dan bukan di PKB, tapi semua itu dan P3 yang terakhir. Saya ingin semua partai pengusung saya merasa bahwa nantinya saya bisa adil, Pak Bambang. Jangan sampai saya milik partai ini. Wah, ini repot nanti. Ya. Wakil saya juga sama, Pak Bambang. Wakil saya dulu beliau di Golkar, tapi kan sekarang sudah lama nggak aktif. Di PKB juga beliau juga dekat karena beliau kan dulu aktif di Suriah NU kan. Itu Pak Bambang. Itu Pak Bambang. Ya, ya Dok. Ini kan Magelang ini punya posisi yang strategis ya sebagai kota jasa yang diuntungkan dengan kawasan Borobudur yang akan dikembangkan dan sangat potensial. Apa yang mau dilakukan Dr. Aziz untuk memanfaatkan itu? Ya, saya memang mencoba untuk berdiskusi dengan beberapa orang. Ya, kita akan kembangkan ikonik ataupun masalah-masalah yang sangat istilahnya menjadi perbedaan dengan kota lain yang ada di Magelang. Sehingga orang-orang yang mau ke Borobudur tidak langsung ke Borobudur, tapi sempat mampir di Magelang, sempat menikmati suasana di kota Magelang. Ini yang ingin kami kembangkan, Pak Bambang. Dengan apa? Ya dengan kita mengembangkan budaya daerah semaksimal mungkin, kemudian UMKM yang memang hasil dari Magelang yang memang tidak ada di tempat lain yang kita akan dorong. Juga mungkin juga penampilan budaya dari warga Kota Magelang yang akan kita dorong supaya orang luar itu ingin melihat Kota Magelang, tidak hanya dilewati Pak Bambang, karena saya melihat sekarang ini orang Semarang, orang manapun kalau mau ke Borobudur, mau ke Jogja hanya lewat. Nah ini saya punya harapan ke depan
4 tahun ke depan kita bisa menjaring orang untuk mampir di Magelang. Ya, mungkin 1-2 hari baru nanti ke Jogja. Itu Pak Bambang. Terima kasih. Ya, Dok, Magelang juga punya posisi yang istimewa ya. Mungkin malah nanti akan berkembang menjadi kota pendidikan. Yang sejak awal sudah ada akademi militer, sudah ada SMA Taruna Nusantara, kemudian juga Universitas Tidar sudah menjadi negeri. Ya. Ini apa yang mau dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Magelang? Ya, memang sering kita ngobrol dengan kalangan akademisi. Salah satu daya tarik ya kita kembangkan, kita dorong Universitas Tidar Magelang, kemudian UMM, Universitas Muhammadiyah Magelang, itu juga ada akademi keperawatan. Kita memang akan dorong, juga swastanya juga akan kita dorong. Tapi memang salah satu itu ya kita lagi berpikir, mungkinkah di Magelang itu kita dirikan fakultas kedokteran. Ini yang lagi saya sering bahas pada teman-teman. Karena satu, rumah sakit di Magelang sendiri sudah tipe B. Itu menjadi salah satu syarat. Itu menjadi salah satu syarat kerjasama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendirikan kedokteran, Pak Bambang. Karena salah satu fakultas yang menjadi rujukan di Indonesia adalah fakultas kedokteran. Di samping fakultas-fakultas lain juga bisa, seperti hukum, ekonomi, di S3-nya kita akan kembangkan. Kita dorong lah. Saya nanti berharap kita bisa bekerja sama dengan akademisi yang dari Universitas Tidar Magelang. Itu Pak. Ya, jadi Fakultas Kedokteran di Universitas Tidar ya, Dok ya? Ya, itu kita lagi mencoba untuk istilahnya menggali, mungkinkah kita bisa mendirikan fakultas kedokteran. Karena itu menjadi salah satu daya tarik nanti orang luar kota Magelang datang ke Magelang. Ya. Ya Dok, ini tentang rumah sakit. Dokter ini kan pengalaman mendirikan rumah sakit, kalau nggak salah di Pemalang, di Pekalongan, saya nggak tahu Ya. lagi di mana lagi. Islawi. Islawi ya. Nah, Ya. apakah ada rencana juga nanti menambah rumah sakit di Kota Magelang? Ya, saya ingin mengajak alumni kedokteran Undip FK91 angkatan saya untuk investasi di Magelang. Tapi saya melihat memang Magelang sudah cukup hebat sebenarnya Pak Bambang Sadono. Rumah sakitnya hanya mungkin kurang pelayanan onkologi ya. Saya melihat itu onkologi juga sangat-sangat menarik. Kalau nanti rumah sakit umum Tidar itu bisa ada pelayanan onkologi yang istilahnya holistik, yang lengkap, mudah-mudahan kita bisa juga menjadi rujukan. Terus yang kedua memang rumah sakit negeri banyak diuntungkan sebenarnya. Kalau manajemennya sangat terbuka, saya yakin akan cepat maju juga, orang yang di dalamnya juga akan nyaman. Karena tidak ada namanya hal-hal yang tidak transparan. Ya, itu aja Pak Bambang. Dok, ini Dokter Aziz menjabat dimulai dengan situasi pandemi seperti ini. Di satu sisi, Dokter Aziz pengalaman di bidang kesehatan. Apa yang akan dilakukan di tahun 2021 ini, sekaligus menjaga kesehatan, tapi juga harus menghidupkan ekonomi, Dok? Ya, yang penting sebenarnya dalam menghadapi pandemi COVID ini, protokol kesehatan harus istilahnya disiplin. Kemudian juga pemeriksaan istilahnya deteksi itu juga harus segera kita juga jalankan dengan target yang sudah menjadi target dari Kementerian Kesehatan. Jadi misalnya 1 minggu harus 1.000 pemeriksaan ya harus kita lakukan. Kemudian yang kedua ya kita akan juga kuatin jaring sosial yang di mana bantuan-bantuan pemerintah juga akan kita dorong untuk ke sana karena ekonomi memang sangat tertekan. Terus yang ketiga ada semacam optimisme Pak Bambang. Jadi saya yakin kalau kita nanti bareng-bareng kita atasi bareng-bareng persoalan dan kita disiplin protokol kesehatan, istilahnya insya Allah akan jalan dengan
Iya dok, terakhir mungkin dokter punya harapan-harapan kepada baik masyarakat, kepada kalangan Pemkot Kota Magelang, sehubungan dengan nanti Dr. Aziz akan memimpin Pemkot Magelang. Monggo dok. Ya saya punya harapan ke depan. Pemerintahan yang kami akan jalankan adalah pemerintahan yang bersifat transparan, partisipasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Juga adanya sebuah kesabaran dalam rangka perubahan yang ada di Magelang, seperti kita punya visi Magelang yang maju, sehat, dan bahagia. Dan yang penting juga kita akan kuatkan di sisi religius, rohani. Dalam menghadapi pandemi COVID ini, memang rohani harus kita kuatkan supaya kita lebih sabar dan kita akan lebih bisa bangkit untuk menghadapi masa pandemi secara bersama-sama, baik pimpinan daerah maupun warga kota Magelang. Begitu Pak Bambang. Iya, tambah lagi satu lagi dok. Di Magelang kan banyak pengusaha-pengusaha besar yang lahir dari Magelang. Ini apa yang akan dilakukan kerjasama dengan Pemkot? Ya, saya punya harapan setiap 3 bulan sekali nanti kita akan ketemu baik dengan pengusaha besar maupun dengan UMKM untuk membahas tentang sebuah rencana yang ada di Kota Magelang, baik program dari pemerintah maupun rencana yang dari swasta. Dan kami dalam masalah ini akan sangat terbuka, masalah perizinan. Kami akan istilahnya betul-betul mencoba mendorong yang mungkin kemarin-kemarin belum maksimal, kita akan dorong dalam waktu 1 minggu atau mungkin kurang, izin-izin itu sudah selesai dan tidak ada ya kita tahulah Pak Bambang, di daerah kadang-kala memang ada namanya biaya-biaya tidak terduga. Nah ini saya berharap di Magelang yang nanti kami pimpin ini, saya dengan Kiai Mansur, mudah-mudahan tidak ada seperti itu lagi. Nah, yang kemarin saya tidak tahu, tapi untuk ke depan OSS selainnya one stop service itu betul-betul akan kita laksanakan. Itu saja Pak Bambang. Jadi tegasnya tidak akan ada pungutan-pungutan ya dok? Tidak ada, insya Allah. Makanya ini kita akan betul-betul ketatkan bahwa tidak ada sedikit pun wali kota akan minta untuk itu. Tidak ada. Terima kasih Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, spesialis penyakit dalam, Wali Kota Magelang terpilih. Sekali lagi selamat dan mudah-mudahan sukses memimpin Magelang yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.